Jika calon dokter spesialisnya stres, gimana nasib pasien-pasien yang ditanganinya nanti? Begitu pertanyaan yang langsung timbul ketika ada data penelitian yang menyatakan bahwa 22, sekian persen calon dokter spesialis yang sedang sekolah itu mengalami depresi. Walaupun depresinya sebagian besar depresi ringan, tapi yang sedang berat juga ada. Bahkan hampir 300 calon dokter spesialis tersebut, sebagian menyatakan ingin menyakiti dirinya sendiri, mungkin untuk mengontrol emosinya ya, atau bahkan ada yang ingin mengakhiri hidupnya. Angka depresi ini di atas populasi depresi secara umum. Data dari Kemenkes itu, porsi gangguan mental di Indonesia, di masyarakat Indonesia itu sekitar 6%. Kira-kira 19 juta itu di usia 15 tahun ke atas. 19 juta itu yang gangguan mental lah. Yang diantaranya tersebut, yang mengalami depresi ada 12 juta. Jadi angka depresi itu di bawah 6%. Nah ini ada 22, sekian persen. Bahkan saya pernah baca penelitian di mahasiswa kedokteran S1 itu yang mengalami depresi kisaran 40%. Kenapa kok angkanya begitu tinggi? Yang patut dipertanyakan itu berarti sistem pendidikannya. Apakah sistem pendidikannya itu materinya terlalu banyak dan harus dipadatkan sedemikian rupa sehingga menyebabkan overload di kepala mahasiswa, ataukah tentang biayanya yang mungkin terlalu besar? Dan khusus untuk mahasiswa PPDS, apakah karena memang tidak mendapatkan gaji selama sekolah dokter spesialis tersebut? Sedangkan umumnya dokter calon spesialis tersebut itu usianya sudah mendekati tua dan juga sudah berkeluarga. Tentunya dalam kondisi kering itu akan timbul tekanan lebih banyak entah dari lingkungan atau dari keluarga, dari anak-anak dan lain-lain. Sebaiknya menjadi perenungan bersama juga tentang senioritas di sekolah kedokteran maupun di sekolah kedinasan yang lain. Entah itu benar atau tidak silahkan diakuin sendiri-sendiri ya. Di sekolah kedinasan bahkan senioritasnya lebih tinggi lagi. Tetapi itu berbenturan di zaman sekarang, di era keterbukaan ini, di era demokrasi dan keterbukaan informasi ini. Jadi jikalau senioritas itu terlalu dipaksakan, kultur tradisional itu dilestarikan terus, itu akan membuat tingkat stres mahasiswa semakin tinggi. Usul saya buat teman-teman yang sedang menempuh pendidikan spesialis atau adik-adik mahasiswa ya, yang sedang sekolah S1 pendidikan dokter, relaksasikan diri kita. Jangan terus di dalam kota, bisa dengan aktivitas olahraga, seni, dan lain-lain. Nggak usah terlalu stres dengan nilai. Nilai memang ada gunanya, tetapi tidak mutlak. Jangan terlalu stres dengan hal tersebut. Hidup cuma sekali, nikmati prosesnya aja. Jangan berusaha mendapatkan kebahagiaan atau kesuksesan hanya dengan mencicilnya dengan rasa sakit. Bisa jadi bersakit-sakit dahulu, stres kemudian. Sebaiknya tidak dilupakan. Ada universitas di luar program pendidikan akademis kita, yaitu Universitas Kehidupan. Disitulah kita hidup secara nyata, tidak di dalam tempurung kita. Jadi di situ kita akan menemui bahwa pengetahuan dan keterampilan empiris kita, kecerdasan emosional kita itu juga penting dalam menghadapi kehidupan ini. Bahkan sampai ada gium yang mau tidak mau, saya juga setengah mempercayainya. Bahwa gelar tidak menunjukkan mutlak adanya sebuah kompetensi. Bahwa nilai ataupun kita sekolah setinggi apapun, itu tidak menunjukkan bahwa kita selalu bisa berpikir rasional. Tetapi hanya jelas menunjukkan bahwa kita pernah menjalani prosedur sekolah. Bahwa akreditasi juga tidak menjamin adanya mutu atau kualitas yang bagus. Ya, tetapi memang standarisasi diperlukan. Jadi, the show must go on. Jalani terus saja. Semuanya akan baik-baik saja. Baik buat kita sebagai peserta didik maupun baik juga buat pasien kita, sesama kita nanti.